Membahas elemen tanah itu sebetulnya sangat menarik ya, apalagi kalau dikaitkan dengan falsafah Jawa, di mana orang Jawa itu menyebut bumi, tanah atau bumi ini sebagai ibu. Jadi kita menyebutnya ibu bumi. Sementara langit atau angkasa kita sebut dengan Bopo Angkoso. Jadi keduanya, sinergi dari kedua energi ini itulah yang menjadikan kehidupan. Ya. Jadi ini semacam kekuatan yin dan yang dari sangkan paraning dumanti, terjadinya suatu kehidupan. Ya. Jadi kalau kita mengingat itu, bahwa bumi itu adalah ibu kita, kita harus sadar bahwa bagaimana sih kita memperlakukan ibu kita. Tentunya harusnya dengan hormat. Ya. Bumi ini bukan benda mati. Ya. Beliau hidup untuk memberikan kehidupan buat kita manusia dan makhluk hidup yang lain. Tapi yang terjadi sekarang adalah eksploitasi di sana sini ya. Jadi kapasitas bumi untuk memberi, karena itulah sifat dari ibu bumi itu adalah memberi, itu seakan-akan dihalang-halangi karena semua bagian tanah itu kemudian ditutup dengan bangunan, dengan aspal, dengan berbagai macam bahan, bahkan kemudian juga penggunaan pestisida, bahan-bahan kimia yang membahayakan kemampuan tanah untuk memberikan kehidupan secara maksimal. Itulah yang terjadi. Dan ketika kemudian terjadi banjir, tanah longsor di sana sini, menurut saya itu bukan semacam balas dendam dari ibu bumi, karena sifat ibu bumi itu beliau sangat pemberi kok, beliau sangat forgiving ya. Jadi ketika semua bencana itu terjadi, itu seakan beliau itu menangis karena beliau sudah tidak mampu lagi melindungi anak-anaknya. Ambil contoh dunia pariwisata. Dunia pariwisata itu sangat ya, berpotensi sangat mengeksploitasi bumi ya. Karena 12 tahun terakhir kemarin saya bekerja di industri tersebut, dan sebenarnya 4 tahun terakhir itu merupakan kegelisahan saya. Saya begitu sedihnya kenapa bumi ini diperlakukan seperti itu, tidak lagi dihormati. Dengan mudahnya pemilik tanah itu menjual tanahnya kepada orang-orang asing. Orang asing mendirikan bisnis, dan yang terjadi adalah eksploitasi tidak hanya alam tapi juga manusia atau penduduk lokal ya. Jadi manusia itu kadang tidak sadar mereka itu menempatkan diri mereka pada situasi yang nantinya itu kayak investasi terhadap bencana. Dan kemudian ketika pandemi datang dan menyebabkan banyak tempat pariwisata itu sepi selama setahun terakhir, itu kedatangan turis itu sangat turun, sangat drastis sekali, dan pelaku pariwisata menangis di sana sini. Sebenarnya terus terang, mohon maaf jika ini menyinggung, ada rasa syukur dalam hati saya karena berarti bumi itu diberikan kesempatan untuk reviving, untuk kemudian menjadi dirinya, menyehatkan kembali unsur-unsurnya. Dan sebagian orang yang sadar kemudian juga mengolah tanah kembali, dijadikan tanah itu sebagai lahan untuk bercocok tanam, jadi memfungsikan kembali fungsi dari bumi itu sendiri, yaitu memberi kehidupan buat manusia dan makhluk hidup yang lain ya. Jadi ada blessing in disguise sebenarnya. Dan saya harap sih pelaku pariwisata itu harus memikirkan kembali manajemen pariwisata yang lebih bersahabat terhadap tanah utamanya ya, yang lebih memperhatikan kearifan lokal ya. Jangan sampai kemudian yang terjadi adalah eksploitasi yang besar-besaran, dan seperti yang saya bilang tadi, itu adalah investasi bencana. Sekali lagi, ini hanya himbauan dari apa yang saya percayai, bahwa bumi itu adalah ibu kita dan langit itu adalah ayah kita. Jadi kita harus membiarkan hubungan yang harmoni terjadi antara ibu dan ayah ini agar menjadi keseimbangan dan kehidupan bagi kita anak-anaknya ya. Jadi ketika sudah saatnya sang ayah itu menurunkan air hujan, maka sang ibu akan menerimanya dan mengolahnya menjadi sumber-sumber kehidupan buat kita manusia dan makhluk hidup yang lain. Kita
kalau saya boleh menyarankan, harus melihat kembali industri apapun yang kita lakukan saat ini, apakah itu melukai hati ibu kita atau tidak. Misalnya saya saat ini adalah bekerja di industri batik. Dulu saya masih menggunakan bahan pewarna kimia. Kemudian pandemi datang dan ini menyadarkan saya bahwa saya harus lebih sayang pada ibu bumi saya. Jadi mulai dari tahun lalu saya sudah meninggalkan pewarna kimia dan saya hanya menggunakan pewarna alam, pewarna dari bahan-bahan yang disediakan oleh ibu bumi. Jadi kita bisa lihat di sini betapa baiknya ibu bumi itu kepada kita, ya. Jadi saya sudah tidak peduli lagi mengenai warna yang kurang menarik jika dibandingkan warna kimia dan lain sebagainya, karena buat saya yang terpenting adalah saya menghormati ibu saya. Jadi begitu, sekian saja dari saya. Mohon maaf jika apa yang saya katakan itu menyinggung sebagian pihak, tapi semoga bisa diterima dengan baik. Rahayu.